Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NIM 20112608. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akal dan hati di jalur timur. Di timur, akal dan hati berjalan bersama-sama sejak datangnya Islam, terutama sejak tahun 80-an sampai tahun 1200-an. Berikut adalah nama-nama filosof-filosof jalur akal. Yang pertama Al-Hindi, yang kedua Al-Razi, yang ketiga Al-Farabi, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Al-Ghazali, dan yang keenam Ibnu Rusdi. Bersamaan dengan perkembangan jalur akal ini, jalur hati juga berkembang. Berikut adalah antara lain filosof-filosof jalur hati. Yang pertama Rabiatul Adawiyah, yang kedua Zunan Al-Mishari, dan yang ketiga Abu Yazid Al-Bastami, yang keempat Husain Ibnu Mansyur Al-Hallaj, yang kelima Muhyiddin Ibnu Arabi. Penghargaan pada akal di barat dan di timur sama-sama membawa akibat berkembangnya filsafat rasional, tetapi tak sama kekuatan dominasinya terhadap jalan hidup manusia. Penghargaan terhadap hati di barat dan di timur sama-sama mengembangkan mistisme, tetapi di barat sampai menjauhi filsafat, sedangkan di timur tidak berakibat menjauhi akal. Mengapa demikian? Salah satu jawabannya ialah karena kitab suci Al-Quran menghargai akal dan hati, sedangkan kitab suci Kristen memang tidak memberi kesempatan bagi akal. Perbedaan antara hati dan akal juga terjadi dalam Islam. Di timur, filosof-filosof dan sufi-sufi sama-sama beriman. Di dalam Islam, perbedaan antara filosof dan sufi hanyalah perbedaan visi dalam menafsirkan kitab suci. Orang-orang filsafat umumnya menggunakan takwil ke arah rasio, sementara orang-orang tasawuf juga menggunakan takwil tapi ke arah rasa. Mengutip Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ada 10 filosof. Menurut beliau, yang pertama, Tuhan tidak mempunyai sifat. Yang kedua, Tuhan mempunyai substansi sederhana dan tidak mempunyai hakikat atau mahiyah. Dan yang ketiga, Tuhan tidak mengetahui partikular. Yang keempat, Tuhan tidak dapat diberi sifat genus dan diferetin. Yang kelima, planet adalah bintang yang bergerak dengan kemampuan. Yang keenam, jiwa planet mengetahui juz'iyat. Yang ketujuh, hukum alam tidak dapat berubah. Yang kedelapan, perkembangan jasmani tidak ada. Yang kesembilan, alam ini qadim. Yang kesepuluh, alam ini kekal. 3 di antara ke-10 menurut Imam Ghazali membawa kepada kekufuran. Yang pertama, alam itu kidam, tidak mempunyai permulaan. Yang kedua, Tuhan tidak mengetahui partikular. Yang ketiga, pembangkitan jasmani tidak ada. Akal di jalur barat. Pemikiran rasional itu ternyata telah menunjang perkembangan budaya dalam Islam. Perkembangan itu terutama terjadi pada abad ke-8 sampai abad ke-13. Adapun dampak positif pemikiran dari jalur akal adalah yang pertama, pada masa-masa ini berkembanglah penerjemahan karya Yunani dalam bahasa Arab atas dorongan Khalifah Al-Mansyur dan Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun. Dan yang kedua, berdirilah perguruan Bait Al-Hikmah yang selain sebagai pusat penerjemahan juga menjadi pusat pengembangan filsafat dan sains. Dan yang ketiga, kepala penerjemahan di Bait Al-Hikmah ialah Muhainin Ibnu Ishaq Al-Ibad, orang Nasrani. Hunain juga menerjemahkan. Muridnya ada 90 orang. Mereka menerjemahkan buku-buku Yunani seperti Cray, Glen, Hippocrates, Ptolemaeus, Euclid, dan Aristoteles yang mengucapkan pengetahuan filsafat, kedokteran, matematika, fisika, kimia, botania, apotika, astronomi, dan lain-lain. Dari India diambil terutama astronomi, matematika, dari Persia terutama diambil sastra dan seni. Gerakan penerjemahan ini berlangsung selama 750 sampai 900 tahun. Hasilnya ialah berkembangnya ilmu hitung, ilmu ukur, aljabar, ilmu falak, kedokteran, kimia, ilmu alam, geografi, sejarah, dan sastra bahasa Arab di samping filsafat itu sendiri. Terkenalah nama-nama besar seperti Al-Huraini, Umar Al-Khayyam, Ibnu Musa Al-Khawarizmi, Zakaria Al-Razi, dan yang kelima Ibnu Sina, yaitu ilmu filosof dan dokter. Buku-buku inilah kelak yang mempengaruhi barat menuju modernisasinya. Adapun dampak negatif dari pemikiran rasional ini antara lain, yang pertama, Al-Quran cenderung dirasionalkan, padahal banyak ayat Al-Quran yang tidak dapat ditafsirkan secara rasional. Yang kedua, akibat lain ialah
rasa agama dangkal, agama yang kurang, akibatnya pelanggaran Tuhan mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, agama tidak begitu kuat pengaruhnya pada pengendalian diri. Dan yang keempat, rasa melihat dan dilihat oleh Tuhan kurang dihayati. Yang kelima, pengertian tentang iman, hadiran Tuhan, tentang buruk baik memang tinggi, tetapi pengertian itu tepatnya di kepala. Berkembangnya pemikiran rasional ini dalam Islam memperoleh dorongan yaitu dari dua sumber. Dan yang pertama Al-Quran dan yang kedua di luar Al-Quran. Tasawuf dalam Islam muncul karena banyak sebab, antara lain pengaruh Kristen, pengaruh filsafat Yunani, pengaruh sejarah, dan pengaruh Al-Quran itu sendiri. Seperti Al-Baqarah ayat 186 dan Al-Anfal ayat 17. Ayat-ayat itu mendorong orang Islam untuk berada dekat dengan Tuhan. Ayat-ayat ini yang menyuruh membersihkan batin, ayat yang tidak dipahami oleh akal, dan juga merupakan ayat-ayat Al-Quran yang mendorong munculnya tasawuf dalam Islam. Aliran hidup zuhud itu mulai nyata kelihatan di Kufah dan di Barsah, Irak. Para zahid atau orang-orang yang zuhud, Kufahlah yang mula-mulanya memakai wol kasar sebagai reaksi terhadap pakaian sutra yang dipakai oleh golongan Bani Umayyah. Orang-orang sederhana ini diantara lain Sufyan al-Thawri, dua Abu Hashim, dan yang ketiga Jabir ibnu Hashim. Di Barsa sebagai kota yang tenggelam dalam hidup kemewahan, aliran hidup zuhud mengambil corak yang lebih ekstrim daripada Kufah sehingga meningkatnya ajaran mistik. Para zuhud yang terkenal di sini ialah Hasan al-Basri dan Rabiatul Adawiyah. Di Persia timbul Ibrahim ibnu Ahdan dan muridnya Syafiq al-Balkhi. Di Madinah muncul Ja'far al-Shadiq. Dalam memperhatikan kemewahan hidup dan maksiat yang dilakukan oleh khalifah-khalifah dan pembesar-pembesar, orang-orang zuhud itu teringat pada ancaman-ancaman tersebut di dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhan. Dalam memperhatikan kemewahan hidup dan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh khalifah-khalifah pembesar-pembesar, orang zuhud itu teringat akan azab ancaman-ancaman dalam Al-Quran. Mereka melarikan diri dari masyarakat yang mewah dan ingkar itu karena mengikuti firman Tuhan dalam surah Al-Jariyat ayat 50. Mereka teringat pula pada dosa-dosa mereka, dan karena takut kepada azab yang dijanjikan oleh Tuhan, selain mengasingkan diri, juga bertobat atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Hiburan bagi mereka adalah mendekati Tuhan. Allah tidak dapat didekati sebelum bertobat. Taubat inilah adalah jalur pertama bagi orang yang ingin menjadi sufi. Keadaan ini harus disertai dengan meninggalkan materi, hidup dalam ingat kepada Tuhan. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.